hirsun ala waqtihi, manajemen waktu. 10. Nafi'un li ghairihi, bermanfaat bagi orang banyak. Oke, syukron. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudara Afina Raka telah membacakan 10 muasafat. Baiklah, untuk melanjutkan acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Al-Ustadz Miskari LCMAI. Sebelum itu izinkan saya sebagai moderator untuk membacakan CV beliau. Adapun pemateri kali ini yaitu bernama Dr. Haji Miskari LCMHI. Beliau bertempat tanggal lahir di Pontianak 12 bulan 2 1985, berjenis kelamin laki-laki. Status sudah menikah, beragama Islam, alamat Farid Senang, Hati RT 01 RW 03, Desa Madu Sari, Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Adapun nomor HP beliau mungkin ada musyawarah atau pertanyaan yang lebih lanjut jika teman-teman audiens ingin bertanya kepada beliau. Adapun nomor HP beliau yaitu 0857 1086 6569. Saya ulangi 0857 1086 6569. Nama ayah beliau yaitu Ahmad Tari dan nama ibu beliau yaitu Haji Khatimah dan nama isteri beliau Ani Iza SAG. Adapun nama anak-anak beliau yaitu Bilqis Zalfa Farhana, yang kedua yaitu Akil Ashib Barkhiyah, yang ketiga Ahmad Ahsim Al-Manawir, yang selanjutnya yaitu Adibah Fariha Rizkana. Adapun nama mertua ayah yaitu Kiai Haji Hashim Dahlan bin. Mohon izin, nggak usah dibaca semua kayaknya itu. Yang penting-penting aja. Waktunya habis baca itu nanti. Ya, silakan. Jadi mohon izin ya. Silakan. Jadi saya pikir nggak begitu itu ya. Nama orang tua, nama mertua. Oke, Ya, silakan lanjut. Mohon maaf ya dipotong. Silakan. Adapun pendidikan formal beliau yaitu sekolah dasar yaitu MI Miftahul Huda 1991 sampai 1997 dan lanjut sekolah lagi di MTS Rodatul Ulum Malang tahun 1998 hingga 2001 dan dilanjutkan lagi di MA Rodatul Ulum 2001 hingga 2004. Dan beliau menurunkan S1-nya yaitu di Universitas Al-Azhar Mesir 2005 sampai 2009, S2 di Institut Agama Islam Ibrahim Situbondo Jawa Timur dan melanjutkan lagi di S3 di UIN SU Medan. Adapun berapa buku karya yang ditulis oleh beliau yaitu buku yaitu Fikih Puasa, Pengantar Ilmu Fikih Politik bagi Pemula, yang selanjutnya itu Kerukunan dalam Tafsir Agama, dan Pengantar Fikih dan Usul Fikih. Mungkin itu saja dari CV beliau. Kalau diteruskan insya Allah agak lama waktunya. Jadi mohon maaf apabila ada salah penyebutan dalam penyampaian saya kembalikan kepada pemateri yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Miskari LCMHI. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Suara saya jelas enggak ya? Jelas, Ustaz. Jelas ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu ala Rasulillah amma ba'd. Teman-teman sekalian yang saya hormati, saya sayangi dan adik-adik perempuan yang saya cintai. Terutama para pengurus LDK Assalam ya. Ketuanya siapa ini? Ketuanya? Ketuanya Bang Figi Anggara Yuda.
Kebetulan hadir? beliau tak ada sih kayak kalau malam ini. Kebetulan beliau lagi berhalangan hadir. Oh, siap. Oke, intinya teman-teman LDK terima kasih sudah percaya mengundang saya. Saya sendiri sebenarnya tidak begitu ahli ya, tetapi teman-teman percaya kepada saya, itu saya berusaha mencoba menjadi ahlinya gitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, ada hikmahnya. Pertama-tama selayak dan sepantasnya kita berucap syukur dengan ucapan alhamdulillah, karena pada malam hari ini kita bisa bertatap muka walaupun secara daring ya. Mungkin kita tidak pernah bertemu di entah itu di kampus atau dimanapun, tetapi alhamdulillah kita dipertemukan dalam Zoom meeting ini dengan harapan bahwasannya apa yang kita lakukan bermanfaat bagi kita, bagi saya khususnya, dan bagi teman-teman sekalian. Kedua kalinya sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliau telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang-benderang, yakni adanya Islam wal iman. Teman-teman sekalian yang saya hormati, kita akan berbicara tentang mahram ya. Mahram itu apa sih sebenarnya mahram? Apakah benar tulisannya mahram atau muhrim gitu ya? Jadi kalau kita ketemu dengan orang kadang-kadang mau enggak jadi mahram saya gitu. Padahal dia mau kalau jadi mahram atau jadi muhrim itu berarti dia tidak boleh nikah dengannya. Ya. Mahram atau muhrim itu di Indonesia kadang lebih dikenal atau sering digunakan istilah muhrim ya. Padahal sebenarnya yang benar itu adalah mahram tadi ya. Kalau muhrim itu adalah orang yang mau berumrah atau pakaian ihram, itu namanya muhrim. Tapi kalau mahram itu adalah ya wanita atau perempuan yang haram untuk dinikahi. Jadi istilah mahram ini berasal dari kata haroma ya, lawan kata dari halal. Artinya ya haram gitu, atau tidak boleh, tidak halal untuk dinikahi. Artinya adalah sesuatu yang terlarang dan tidak boleh untuk dilakukan kalau haruma itu sendiri. Dalam kitab Al-Mu'jam Al-Wasit disebutkan bahwa al-mahram itu adalah dzul hurmah, wanita yang haram dinikahi. Ya. Mahram tadi artinya dalam bahasa Arab atau dalam kitab Al-Mu'jam tadi adalah dzul hurmah, yaitu wanita yang haram dinikahi, itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah teman-teman sekalian, menurut kalangan ulama fikih, mahram itu adalah man la yajuzu lahu munakahatuha ala ta'bidi bi qarabatin aw radha'in aw sihriyah. Apa yang disebut dengan mahram secara istilah atau secara terminologi adalah para wanita, orang perempuan yang diharamkan untuk dinikahi secara permanen selamanya, atau mu'abbad atau ta'bid ya. Baik karena faktor kerabat, penyusuan, atau berbesanan, atau musohara atau sihri, yaitu adalah karena pangkat mertua misalnya. Itu tidak boleh ya. Jadi ada 3 sebenarnya yang tidak boleh kita atau mahram itu ada 3 ya. 1 karena nasab ya, karena darah. 2 karena rodok, yaitu karena susuan. Kemudian yang ketiga adalah karena pernikahan. Ya, pernikahan itu adalah nanti masuk mertua itu ya. Ini nanti akan kita bahas karena kemarin ada seorang penceramah ya, itu sempat viral gara-gara menyebutkan bahwasannya kalau mertua itu selama belum didukhul maka boleh katanya menikahi mertuanya.
artinya anaknya belum duhul, itu belum apa kiku-kiku gitu ya, itu boleh menikahi mertuanya. Nah, itu nanti kita bahas, itu menarik sekali karena kemarin itu sempat viral ya. Jadi teman-teman sekalian, harus dibedakan antara mahram dengan muhrim. Nah, ini yang saya katakan tadi. Kata muhrim berasal dari bentukan dasar ahroma yuhrimu ihroman, yang artinya mengerjakan ihram. Dan makna muhrim itu adalah orang yang sedang mengerjakan ibadah ihram, baik haji maupun umroh. Ini yang tadi saya katakan, banyak sekali orang salah kaprah, oh itu muhrim saya itu. Padahal sebenarnya istilahnya adalah mahram ya. Jadi dapat dari kata ahromah yuhrimu ihroman gitu ya. Mengikuti wazan af'ala dengan si muta'addi. Kemudian teman-teman, salah satu faktor yang menentukan dalam urusan boleh tidaknya suatu pernikahan terjadi adalah status wanita yang menjadi pengantin. Bila wanita itu termasuk ya yang haram untuk dinikahi, maka hukum pernikahan itu haram. Dan sebaliknya, bila wanita itu termasuk halal untuk dinikahi, maka halal juga pelaksanaannya atau hukumnya halal. Dari sini teman-teman sekalian, kita dapat membagi klasifikasi tentang wanita yang haram dinikahi berdasarkan hubungan kemahroman, ya, berdasarkan penjelasan agama, ya. Juga nanti ada haram dinikahi disebabkan karena agama, dan juga ada wanita yang haram untuk dinikahi berdasarkan perilaku si perempuan tersebut. Tetapi malam ini kita fokus kepada wanita yang haram dinikahi disebabkan karena mahram. Teman-teman sekalian, ada pembagian mahram itu, menurut para ulama, mahram itu menjadi dua macam, atau mahram itu terbagi menjadi dua macam, yaitu mahram mu'abbad dan mahram mu'aqqad. Ya. Mahram mu'abbad bersifat abadi selamanya, sedangkan mahram ghairu mu'abbad atau mu'aqqad itu adalah sementara. Artinya ada batas-batasnya. Ya. Yang pertama kita bahas tentang mahram yang bersifat abadi atau ta'bid atau mu'abbad, itu adalah pernikahan yang haram terjadi antara laki-laki dan perempuan untuk selamanya, meski apapun yang terjadi di antara keduanya. Misalnya nih, mahram mu'abbad itu anak dengan ibu, anak dengan bibi misalnya, entah itu saudara bapak, saudara ibu, atau dengan saudaranya atau dengan anaknya, itu mahram mu'abbad, selamanya tidak boleh. Ya. Hal ini seperti ya di dalam Al-Quran ya, seperti ibu haram menikahi anak kandungnya sendiri, seorang wanita haram menikahi dengan ayahnya. Ya. Yang menarik teman-teman sekalian, ini nanti mungkin enak untuk kita bahas, ada istilah kalau di Jawa Timur itu ada namanya, ini makanya teman-teman yang cewek-cewek tolong hati-hati menggunakan istilah inces ya. Inces itu teman-teman sekalian adalah kesukarelaan anak perempuan untuk melayani bapaknya disebabkan karena ibunya jauh atau sudah tiada, ya, atau ibunya itu sudah berpisah, maka anaknya itu dengan sukarela, dengan senang dia melayani bapaknya. Ini istilah ini dikenal dengan inces ya. Ini banyak terjadi itu di sekitar Malang. Ini banyak penelitiannya tentang inces ini ya. Karena banyak kasus itu. Lah ini juga sebenarnya ya kalau kita bahas nanti secara umum ya tetap tidak boleh itu ya. Inces itu tidak boleh. Tadi kan bagian daripada muharramat ya. Jadi perempuan-perempuan yang tidak boleh untuk dinikahi selamanya. Ya.
pelarangan ini teman-teman sekalian tentang perempuan yang haram dinikahi selamanya itu ini tidak akan pernah berubah. Tentu teman-teman sudah hafal semua di dalam ayat Al-Quran itu ya. Di surat apa itu? Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum ya wa akhwatukum wa amatukum. Hurrimat itu adalah haram alaikum bagimu. Siapa yang haram bagimu? Ummahatukum yang pertama adalah ibu kalian, wa banatukum dan anak-anak kalian, wa akhwatukum dan saudara-saudara kalian, wa ammatukum dan bibi dari bapak kalian, wa khalatukum dan bibi dari ibu kalian, wa banatul akhi dan anak-anak saudara kalian, wa anak-anak dari saudara laki kalian, wa banatul ukhti dan anak-anak dari saudara perempuan kalian. Itu udah berapa itu? Jadi yang muhrim mu'abbat ini ya. Yang pertama adalah ibu kalian, kemudian anak, saudara, kemudian paman. Paman itu dari pihak bapak, kemudian pihak ibu. Dari pihak ibu atau bibi ya. Kemudian itu 5 ya. Kemudian wabanatul akhi itu adalah anak dari saudara laki-laki, wabanatul ukhti itu adalah saudara dari perempuan, saudara perempuan, wa ummahatukumul lati arda'nakum, wa ummahatukumul lati arda'nakum dan ibu-ibu kalian yang telah menyusukan kalian, wa akhwatukum minar radha'ah dan saudara kalian sepersusuan. Kemudian wa ummahatu nisaikum dan ibu-ibu atau mertua kalian, waraba ibukumul lati fi hujurikum ya, dan anak kalian, anak yang dibesarkan bersama istrinya tadi ya, dari istri-istri kalian di mana ibunya itu sudah dukhul dengan kalian. Fa illam takunu dakhaltum bihinna, jadi kalau kalian itu belum dukhul atau belum kikuk-kikuk, belum berhubungan badan dengan ibunya, fala junaha alaikum ya, maka tidak masalah untuk dinikahi. Kemudian wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Nah, ini juga tidak boleh ya. Tidak boleh itu apa tadi itu? Wa halailu itu adalah diharamkan juga bagi kalian, itu adalah istri-istri dari anak kandung kalian. Menantu ya, menantu itu tidak boleh. Kemudian wa antajma'u bainal ukhtain dan menggabung dua saudara sekaligus. Illa ma qad salaf, kecuali yang dulu-dulu. Nah, ini al-ayat ini ya. Ini penjelasan dari ayat Al-Qur'an tadi. Dari ayat ini teman-teman sekalian dapat kita rinci ada beberapa kriteria orang yang haram untuk dinikahi. Dan sekaligus juga menjadi orang yang boleh melihat bagian aurat tertentu dari wanita tadi. Siapa yang termasuk mahram mu'abbad tadi itu yang disebutkan di dalam Al-Quran? Yang pertama itu adalah ibu kandung. Yang pertama adalah ibu kandung ya. Yang kedua adalah anak-anakmu yang perempuan ya. Kemudian saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan. Ini kalau kita itu diibaratkan adalah laki-laki. Kemudian anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, 6. Kemudian anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, 7. Ibu-ibumu yang menyusui kamu atau rodho'ah itu tadi. Kemudian saudara perempuanmu yang satu persusuan. Kemudian ibu-ibu istrimu atau mertua perempuan itu, dan anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Atau anak tiri ya. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir itu adalah istri dari anak kandungmu. Tapi kalau misalnya istrinya itu adalah istri anak angkat, ya saya ngambil anak angkat misalnya. Kemudian setelah Raka ini misalnya anak angkat saya. Raka misalnya menikah dengan Fatimah misalnya.
Setelah Raka berpisah dengan istrinya, maka saya boleh menikahi istri Raka karena Raka bukan anak asli saya tapi anak angkat saya. Hal ini yang pernah terjadi kepada Zaid bin Haritsah, di mana Zaid bin Haritsah itu sebelumnya itu menikah dengan seorang perempuan namanya Zainab binti Jahash. Zaid bin Haritsah itu adalah tabaninya atau anak angkatnya Rasulullah. Setelah Zaid bin Haritsah itu putus ya dengan Zainab binti Jahash, maka Zainab binti Jahash itu dinikahi oleh Rasulullah SAW. Dulu di zaman jahiliyah itu tidak boleh seperti itu. Istrinya, mantan istrinya anak angkat itu tidak boleh dulu. Tapi setelah Islam datang maka itu dihapus ya, karena memang mantan istri anak angkat itu boleh untuk dinikahi. Jadi itu untuk teman-teman sekalian yang haram mu'abbad untuk dinikahi. Kemudian yang selanjutnya adalah haram yang muakkad itu ya, yang terbatas kemudian dibatasi oleh waktu atau tidak selamanya tidak selamanya menjadi muhrim. Siapa saja itu? Yaitu adalah ipar misalnya. Itu mahramnya mahram sementara. Ya. Bila terjadi sesuatu, laki-laki yang tadinya menikahi seorang wanita, maka menjadi boleh menikahinya. Misalnya nikah dengan kakaknya, ternyata kakaknya itu putus lah ya. Ternyata adiknya naksir gitu. Setelah putus mereka naksir, nikah. Itu boleh seperti itu. Ya, menikahi iparnya tadi apabila sudah putus. Tapi kalau dua-dua digabung itu tidak boleh ya. Karena ipar itu adalah maut ya. Jangan sampai tergoda oleh iparnya. Ipar itu adalah maut ya. Kemudian itu saudara ipar ya teman-teman sekalian. Kenapa tidak boleh? Ayat Al-Qur'annya tadi itu antajma'u bainal ukhtain illa ma qad salaf. Dan memadu dua perempuan atau menikahi dua perempuan bersaudara sekaligus itu tidak boleh kecuali dulu. Kalau misalnya saya menikahi seorang perempuan, kemudian bibinya saya nikahi juga, itu juga tidak boleh ya. Karena itu masih dalam satu mahram itu tadi. Itu ya teman-teman sekalian. Jadi itu masih mahram, artinya haram tuh dinikahi. Begitu juga dengan perempuan yang menjadi istri orang. Itu haram dinikahi ya. Kan bahasanya mahram tadi itu adalah haram wanita yang haram dinikahi. Ya, kalau istrinya orang tidak boleh dinikahi. Kalau misalnya calon orang, ya, calon orang misalnya mau kita nikahi, apakah boleh? Kalau calon orang ya jangan kita kemudian ini ya, jangan kemudian kita dahului mereka kalau belum putus. Ya, kalau sudah putus ya silakan saja. Tapi kalau istri orang ini kalau belum putus, jangan kemudian kalian nikahi, ya habis kalian nanti dibunuh orang. Begitu juga teman-teman sekalian, wanita-wanita yang masih dalam iddah itu haram untuk kita nikahi. Ya. Tidak boleh kita nikahi. Kemudian istri yang ditalak tiga ini tidak boleh dinikahi oleh suaminya. Kamu saya zina, kamu saya talak, 3 kali berturut-turut misalnya, itu dalam satu waktu ada yang mengatakan bahwasannya perkataan seperti itu terjadi talak 3. Tapi ada juga yang mengatakan ya dianggapnya 1 kali. Kemudian yang saya maksud di sini istri talak 3 itu yang benar-benar tidak ada perbedaan di antara ulama. Setelah talak 3 misalnya ditalak sekali. Nanti balik lagi, talak lagi, balik lagi, talak lagi. Ketiga kalinya itu untuk menikah itu tidak boleh. Ini yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Jika kalian telah mentalaknya, ya,
Talak perempuan tadi setelah ke talak kedua berarti talak ketiga itu, maka perempuan tidak halal baginya, bagimu, bagi kalian ya. Kalau di dalam fala tahillu lahu hatta tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghaira, hatta sehingga dia menikah dengan orang lain, atau dengan ya istilah yang kita kenal itu adalah muhallil ya. Tetapi seandainya atas kehendak Allah dia menikah lagi dengan laki-laki lain dan ternyata kemudian diceraikan suami barunya itu, maka halal dinikahi. Tapi kalau tidak diceraikan oleh oleh suaminya atau mahallilnya, itu tidak boleh kita nikahi dia atau kita paksa suruh putus, itu tidak boleh. Itu yang keempat ya teman-teman sekalian. Apa yang keempat tadi adalah istri yang ditalak 3. Kemudian yang kelima itu adalah wanita pezina. Ini azani la yankihu illa zaniatan au musyrikatan ya. Wa zaniyatu la yankihu illa zanin au musyrikun. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin ya. Wa hurrima dzalika, perempuan yang berzina kemudian musyrikah, perempuan musyrikah itu yang tidak beragama dan menyembah berhala itu ya. Kalau perempuan misalnya Yahudi dan Nasrani itu masih ahli kitab, masih debatable itu. Tapi kalau yang musyrikah, dia nyembah pohon, nyembah patung, itu musyrikah. Atau orang yang berzina, itu tidak boleh dinikahi. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan diharamkan, yang demikian itu diharamkan terhadap orang-orang mukmin. Kemudian istri yang dili'an, ya, li'an ini adalah salah satu bentuk perceraian di mana seorang suami mendapat istrinya berzina. Jadi ini juga tidak boleh perempuan yang sedang dili'an oleh suaminya. Kemudian teman-teman sekalian, yang ketujuh adalah wanita kafir selain ahli kitab. Ini yang saya bilang tadi. Wanita kafir selain ahli kitab yang musyrik tadi itu ya. Ya. Sehingga itu tidak boleh teman-teman sekalian kita menikahi orang-orang musyrik. La tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati wala wajabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min musyriki wala wajabatkum. Al-ayah itu ya. Teman-teman sekalian, walaupun ada ayat yang mengatakan di surat Al-Maidah juga, tetapi menurut ulama ayat yang ada di Al-Maidah ini sudah dinasah, sudah diganti hukumnya itu dengan ayat yang ada di Al-Baqarah tadi. Ayat mana yang dinasah atau diganti hukumnya itu? Yaitu yang di Al-Maidah yang mengatakan al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa tu'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa tu'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum. Jadi dulu itu memang ada dari ayat ini ulama ada yang berpendapat boleh menikah dengan ahli kitab dulunya. Tetapi kemudian ayat ini menurut sebagian ulama tidak boleh menikahi ahli kitab. Ahli kitab itu hanya 2 ya, Yahudi dan Nasrani. Tidak boleh menikahi ahli kitab. Kenapa? Karena ayat tadi hukumnya sudah diganti, sudah dinasah dengan la tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun khairum min musyrikati wala wajabatkum. Ini teman-teman sekalian ya. Kemudian yang menarik untuk dibahas yang kemarin sempat viral itu adalah kapan seorang mertua itu menjadi mahram mu'abbad. Kapan seorang mertua atau menantu itu haram untuk dinikahi. Misalnya saya menikah dengan si A, maka kapan saya tidak boleh menikah dengan mertua saya? Apakah dengan mertua saya boleh atau tidak? Ini teman-teman sekalian, kalau di dalam kitab ini ya, di dalam kitab apa nih? Rawai'ul Bayan, ini karena kemarin sempat viral pembahasan ini di dalam di media sosial, karena ada seorang penceramah mengatakan bahwasannya menikah dengan anaknya si A selama si A itu belum didukhul, belum kikuk-kikuk,
Maka kalau diputus kemudian mau menikahi mertuanya itu boleh. Itu di dalam kitab ini teman-teman sekalian, Rawai'ul Bayan karangannya Syekh Ali As-Sobuni, tafsir Ayatul Ahkam, dikatakan bahwasannya wal aslu fi anna ummaz zaujati tuhrimu bi mujarradil aqdi alal binti. Ya. Jadi ketika kita menikahi seorang perempuan, selesai akad sudah selesai, maka walaupun belum diapa-apain istri kita, maka mertua kita itu langsung otomatis menjadi mahram mu'abbad, mahram selamanya. Ya, kita nyentuh itu tidak batal, kita punya wudhu misalnya. Ya, itu tidak boleh, tidak menjadi mahram mu'abbad bimujarradil aqdi, hanya cukup dengan akad saja. Maka ada kaidah yang mengatakan al-aqdu 'alal banat, ya, tuharrimu al-aqdu 'alal banat yuharrimul ummahat, ya. Akad terhadap anak walaupun belum diapa-apain maka menyebabkan haram untuk ibunya dinikahi selamanya. Wadduhul bil ummahat, ya. Kalau sudah kikuk-kikuk dengan ibunya, maka yuharrimu albanat. Maksudnya begini teman-teman sekalian. Kalau kita menikah dengan seorang perempuan, ternyata perempuan itu punya anak. Kalau kita nikah dengan ibunya, kemudian ternyata dia punya anak sudah SMA, saya nikah dengan ibunya, walaupun sudah akad, tetapi kalau belum dukhul, fa illam takunu dakhaltum bihinna tadi itu, maka kita masih boleh untuk menikahi anaknya. Berbeda dengan mertua tadi, ya. Jadi itu yang sebenarnya yang perlu kita pertegas bahwasannya mahram itu sebenarnya sudah jelas, sudah ada penegasan di dalam ayat Al-Qur'an, tinggal ya kita memahaminya saja. Mungkin ini saja untuk sementara, ini adalah sebagai pemancing ya teman-teman untuk diskusi, karena ruang kita ini adalah ruang diskusi bukan ruang ceramah. Daripada nanti saya ceramah panjang-panjang gitu ya. Kecuali ruang ceramah beda lagi, tapi kalau ruang diskusi saya hanya memancing teman-teman untuk membuat ruang diskusi ini semakin hidup dan berkembang. Oke, terima kasih. Kalau ada salah kata untuk sementara saya tutup dulu. Saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah bersama kita mendengarkan penyampaian dari Al-Ustadz Miskari LCMHI. Baiklah, untuk acara selanjutnya kita akan mengadakan yaitu sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman dari LDK Assalam yang dari akhwat atau ikhwat yang mungkin ada yang ingin bertanya kepada para audit, mereka akan pada Bang izin. Silakan tinggal dibantu oleh ini ya, oleh moderator. Kepada Izin diterima, masuk langsung bertanya. Izin bertanya moderator. Poin pertama yang ingin saya tanyakan, khususnya di kota Pontianak ini, ada satu tokoh agama wanita yang sudah sepuh, yang banyak sekali anak ustadz besar, laki-laki lah khususnya ya, salaman dengan tokoh agama ini. Wanita, tapi beliau sudah tua. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana hukum salaman dengan orang tua tersebut, tokoh agama perempuan tersebut bagi laki-laki. Itu yang pertama. Yang kedua, saya masih bingung dengan status anak tiri. Bagaimana kalau kan kita kan anak kandung.
kemudian kita memiliki saudara tiri. Nah, masih saya bingungkan bagaimana saya sebagai anak kandung melihat aurat saudara tiri saya, dan apa ya? Nah, itu aja sih yang bingungkan. Yang kemudian yang ketiga, yang terakhir itu Ustadz, apa tadi ya, masalah mertua dengan anak. Jadi kita mau menikahi, kita menikah dengan mertuanya tadi yang kalau nggak salah dari sekilas itu, menikah, kalau kita menikah dengan mertuanya dan dia punya anak perempuan. Nah, tadi itu maksudnya gimana ya Ustaz ya? Setelah kita cerai dengan apa namanya, istri, apa mertua ya, terus dia punya anak perempuan. Itu tadi masih bingung Ustaz, gimana maksudnya Ustaz? Terima kasih Ustaz. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bang Ali yang telah bertanya. Mungkin Ustadz mau dijawab? Mohon dijawab, Ustaz. Baiklah. Ya, masa tidak mau dijawab? Pertanyaannya dijawab lah. Tunggu dulu ya, saya pakai ini. Takutnya tidak begitu jelas. Sakit mata dengan sinar laptop nih kalau terlalu dekat. Jadi mohon izin. Oke, teman-teman sekalian. Pertanyaan pertama tadi itu yang dimaksud itu pasti Syarifah Hubabah ini. Tetap itu tidak bisa, apalah tetap beliau itu adalah mahram ya. Kalau menyentuh, kalau dalam pandangan Imam Syafi'i tetap batal. Bukan mahram ya. Bukan mahram. Kalau mahram kan tadi haram dinikahi ya. Menyentuh beliau itu adalah dalam pandangan Imam Syafi'i tetap batal. Karena apa? Lamastumun nisa, menyentuh perempuan bisyahwatin au bi ghairi syahwatin yubtilul wudu, maka membatalkan wudu. Maka berbeda dengan Imam Malik. Imam Malik itu mengatakan bahwasannya lamastumun nisa itu menyentuh kemudian dengan syahwat. Ada juga lamastumun nisa itu maknanya adalah kikuk-kikuk ya, artinya begitulah ya, berhubungan badan gitu. Tapi kalau kita mazhabnya Imam Syafi'i, maka menyentuh yang bukan mahram kita itu tetap membatalkan kepada wudhu ya. Itu satu. Yang kedua, anak tiri ya, bukan anak pungut ya, beda dengan anak pungut. Dengan kita ya tetap itu adalah tetap harus menjaga auratnya dengan kita. Misalnya kita udah besar, dia udah besar gitu ya. Apa yang membuat dia tidak menjaga auratnya kepada kita? Bahkan teman-teman sekalian, kalau saya misalnya udah besar di sini, saya udah besar, ternyata saya mengambil anak angkat siapa yang cewek? Misalnya di sini ada Esti ya. Saya mengambil anak angkat Esti, padahal udah besar, atau istri saya ngambil anak angkat Esti gitu. Ya. Halo. Gimana? Muhammad Akbar, kenapa Muhammad Akbar? Saya lanjut ya, tolong di-mute dulu supaya konsentrasi saya tidak putus. Kalau ternyata istri saya misalnya ngambil anak angkat tetapi udah besar, misalnya Esti itu diambil anak angkat oleh istri saya, maka anak angkat tadi tetap menjadi bukan muhrim bagi saya. Saudara tiri juga, saudara tiri misalnya saya nikah, punya anak besar, istri saya punya anak besar juga, maka mereka berdua sama anak itu bukan mahram ya. Kalau mereka sama-sama mau ternyata ya silahkan aja gitu ya. Tapi itu yang memang harus perlu hati-hati. Di rumah kita harus paham siapa yang bukan mahram, yang setiap hari bisa jadi kita ya melihat maksiat.
Ya, sesama anak tiri udah besar-besar ternyata kita satu rumah gitu ya. Satu rumah kemudian tinggal di situ, nah itu ya dosa terus kita. Atau bapaknya tadi, istri saya ngambil anak yang sudah kuliah namanya Esti, tiap hari kalau saya walaupun dia anak istri saya, anak angkat istri saya, tapi karena udah besar, itu ya dosa terus yang saya lihat karena dia tidak bisa menjadi mahram. Kecuali anak angkat yang diambil sebelum umur 2 tahun dan disusui oleh istri saya. Harus ada susu, dia harus ada minum susunya. Itu baru. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga tadi itu Bang, kalau sudah dipisah maksudnya ya. Kalau misalnya nih, al-aqdu alal banat, akad terhadap anak perempuan itu ya, yuharrimu al-ummahat, maka mengharamkan atau orang tua dari orang perempuan itu menjadi muhrim. Walaupun belum diapa-apain anaknya, hanya cukup dengan akad saja. Oke, kalau ternyata misalnya nih saya menikah dengan perempuan, maka mertua saya itu karena saya sudah akad dengan istri saya, walaupun belum diapa-apain istri saya, maka saya haram untuk menikahi mertua saya. Kalau misalnya saya putus dengan istri saya, kalau anak dan ibunya digabungi lebih udah itu lebih parah lagi itu ya. Itu maksud saya. Kemudian yang kedua lanjutan kaidah tadi itu wal aqdu alal ummahat ya atau ad-dukhul alal ummahat yuharrimu alal banat. Kita menikahi, misalnya saya menikahi seorang janda punya anak. Kemudian ternyata setelah saya nikah istri saya itu ya tidur dengan saya gitu. Maka haram bagi saya ketika misalnya saya talak istri saya itu menikahi anaknya. Tapi kalau saya nikah dengan ibunya, kemudian hanya akad, tetapi tidak diajak tidur, ketika saya talak ibunya, kemudian saya menikahi anaknya, itu boleh, tidak haram. Itu maksudnya kaidah tadi itu Bang. Ya, bisa dipaham ya? Paham, Ustaz, paham. Oke, silakan yang lain. Mungkin ada teman akhwat atau ikhwat yang ingin bertanya lagi, dipersilakan. Oh, izin. Saya. Ya, kepada saudara. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Izin Ustadz Miskari. Iya, siap. Ya, jadi ini dalam yang saya rasakan sekarang, yang saya lihat, itu kalau dalam dunia kerja, dalam pekerjaan gitu kan, itu batasan antara laki-laki dan perempuan itu kan terlihat cukup bebas ya, dan